Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Andela Mahabinta. My student number is 221230124. I'm from GBI 5D. In this occasion, I would like to presenting about the aim of Islamic education. So let's check this out. Baiklah, di sini sebelum saya mulai untuk menjelaskan apa saja tujuan dari pendidikan Islam, di sini kita bisa lihat ada daftar isi. Di bab pertama ada pendahuluan, di bab kedua ada pembahasan, dan di bab terakhir ada penutup. Nah, di bab pertama yaitu pendahuluan, saya akan menjelaskan sedikit tentang makna dari kata tujuan. Nah, secara etimologi, kata tujuan ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tuda yang memiliki arti menunjuk, mengarahkan atau menuju. Lalu, seiring perkembangan bahasa, makna tuda mengalami perluasan menjadi sesuatu yang dituju atau sasaran yang hendak dicapai. Jadi, secara etimologis, kata tujuan pada dasarnya merujuk pada suatu titik akhir atau titik fokus yang menjadi arah dari suatu tindakan atau usaha. Nah, secara terminologi, tujuan memiliki makna yang sedikit berbeda dalam beberapa bidang, namun tetap memiliki inti yang sama. Seperti dalam kamus umum itu, tujuan diartikan sebagai sesuatu yang hendak dicapai, sasaran ataupun maksud. Nah, dalam filsafat, tujuan sering dikaitkan dengan teologi, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan atau akhir yang telah ditentukan. Nah, kalau dalam psikologi, tujuan ini merupakan motivasi dasar manusia untuk bertindak. Jadi, tujuan memberikan arah dan makna pada kehidupan. Jadi, dapat disimpulkan, kata tujuan memiliki makna yang kaya dan mendalam, baik dari segi sejarah maupun penggunaannya dalam berbagai bidang. Nah, pendidikan Islam memiliki tujuan yang sangat komprehensif, yaitu membentuk manusia seutuhnya yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia, iman yang kuat, dan mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Di slide selanjutnya yaitu bab kedua atau pembahasan. Di sini saya akan membahas beberapa tujuan pendidikan Islam. Di antaranya, yang pertama adalah tujuan pendidikan Islam dalam membentuk kesadaran ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidikan Islam dalam mengembangkan kreativitas serta inovasi. Yang ketiga, peran pendidikan Islam dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan Islami. Yang keempat, tujuan pendidikan Islam dalam menanamkan etos kerja Islami. Dan yang kelima adalah pendidikan Islam untuk mencapai keseimbangan emosional dan spiritual. Baiklah, yang akan kita bahas pertama adalah tujuan pendidikan Islam dalam membentuk kesadaran ibadah sehari-hari. Di sini ada beberapa poin penting tentang tujuan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya. Yang pertama, pembentukan akhlak mulia. Nah, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk akhlak mulia yang baik, sehingga individu dapat hidup dengan moralitas yang tinggi dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua adalah pengembangan pengetahuan dan pemahaman agama. Tujuan pendidikan Islam dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman agama yang utuh dan menyeluruh sehingga individu dapat memahami hakikat ibadah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di poin yang ketiga adalah mengembalikan ruh ke kebenaran dan kesucian. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengembalikan ruh ke kebenaran dan kesucian dengan memberikan landasan yang dapat memberikan arahan atau petunjuk kepada manusia untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah aktualisasi diri dan perkembangan. Konsep pendidikan Islam tentang aktualisasi diri dan perkembangan menawarkan bahwa ibadah bukan hanya melahirkan hukum wajib atau sunnah, tetapi juga merupakan kebutuhan manusia yang harus ditunaikan. Hal ini memungkinkan individu untuk memahami dan menghayati ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di poin yang terakhir adalah menciptakan masyarakat yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, dan keberdayaan. Pendidikan Islam ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, dan keberdayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup aspek pengembangan spiritual, moral, dan intelektual individu. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam dalam membentuk kesadaran ibadah sehari-hari adalah membentuk akhlak yang mulia, pengembangan pengetahuan dan pemahaman agama, mengembalikan ruh ke kebenaran dan kesucian, serta menciptakan masyarakat yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, dan keberdayaan. Nah, selanjutnya adalah pendidikan Islam dalam pengembangan kreativitas serta inovasi. Di sini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, di antaranya pengertian kreativitas dalam pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam dan aspek kreativitas serta inovasi, pengembangan kreativitas siswa, strategi pengembangan kreativitas, pengembangan kreativitas dalam pendidikan Islam kontemporer, dan yang terakhir adalah konsep fitrah dalam Islam. Nah,
Yang pertama adalah pengertian kreativitas dalam pendidikan Islam. Kreativitas dalam konteks pendidikan Islam diartikan sebagai kemampuan seseorang yang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata. Hal ini didasarkan pada konsep fitrah manusia yang memiliki potensi dasar untuk berlaku kreatif dan berinovasi. Di poin yang kedua adalah tujuan pendidikan Islam dalam aspek kreativitas serta inovasi. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi diri manusia agar dapat berlaku kreatif dan berinovasi. Tujuan ini mencakup pembentukan kepribadian muslim yang utuh, termasuk kecerdasan spiritual, moral, sosial, intelektual, dan fisik. Yang ketiga adalah pengembangan kreativitas siswa. Guru ini memiliki peran penting dalam mengembangkan kreativitas siswa. Mereka harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi ekspresi kreativitas siswa melalui penggunaan metode-metode inovatif, interaktif, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Nah, selanjutnya yang keempat, strategi pengembangan kreativitas. Strategi pengembangan kreativitas siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar dapat melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek-aspek seperti metode pembelajaran yang inovatif, penggunaan teknologi, pemberdayaan guru, dan dukungan dari orang tua. Hal ini bertujuan untuk merangsang dan mendukung kreativitas siswa. Yang kelima, pengembangan kreativitas dalam pendidikan Islam kontemporer. Pendidikan Islam kontemporer harus diupayakan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan output yang kreatif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad dan kreativitas, serta berdasarkan pada kebebasan manusia. Pendekatan reflektif, problematik dimaksudkan untuk mengembangkan kreativitas dalam pendidikan Islam kontemporer, sehingga dapat memunculkan berbagai inisiatif serta kreasi inovasi yang dapat direfleksikan untuk menyelesaikan problem-problem kontemporer. Yang terakhir, konsep fitrah dalam Islam. Nah, konsep fitrah dalam Islam adalah potensi dasar manusia yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembalikan manusia ke keadaan fitrah, yaitu menjadi manusia yang utuh dan berlaku kreatif dan mengembangkan diri kepada keadaan dan mengembalikan diri kepada keadaan fitrah. Nah, selanjutnya adalah peran pendidikan Islam dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan Islami. Di sini ada beberapa poin yang akan dibahas, di antaranya poin yang pertama, pembentukan karakter dan moral. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk karakter dan moral siswa yang kuat. Berdasarkan pada nilai-nilai Islam, pemimpin dalam pendidikan Islam harus mengembangkan komitmen yang kuat terhadap nilai moral dan etika Islam, serta menjadi teladan bagi siswa dan staf sekolah. Yang kedua adalah pengembangan kepribadian yang utuh. Pendidikan Islam mengembangkan kapasitas siswa dalam 5 dimensi, kecerdasan spiritual atau ruhiyah, moral atau akhlak, sosial atau ijtima, intelektual atau akli, dan fisik atau jasadi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang berkarakter Islami, kreatif, dan memiliki kepekaan sosial. Yang ketiga adalah pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan. Pendidikan yang berbasis karakter Islami memiliki banyak kepentingan dan manfaat, tidak hanya untuk perkembangan akademis siswa, tetapi juga untuk membentuk pribadi yang seimbang secara moral dan spiritual. Pemimpin pendidikan harus menetapkan visi dan misi institusi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Poin keempat adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kesederhanaan, dan empati, memberikan dasar yang kuat untuk membentuk budaya mutu yang inklusif dan berkelanjutan. Pemimpin lembaga pendidikan Islam secara aktif mempromosikan pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Islami sebagai bagian integral dari kurikulum. Yang kelima, mengembangkan kepribadian yang berintegrasi moral. Pendidikan Islam juga melibatkan komunitas Islam dalam proses pendidikan, sehingga sekolah menjadi bagian yang aktif dari komunitas yang lebih besar dengan dukungan dan pemahaman yang lebih baik. Hal ini membantu membentuk kepribadian yang berintegrasi moral dan berorientasi pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan dalam mengembangkan jiwa kepemimpinan Islami melalui pembentukan karakter dan moral yang kuat, pengembangan kecerdasan spiritual dan moral, pengintegrasian nilai-nilai Islam, dan proses pendidikan dan pengembangan kepribadian yang berintegrasi moral. Selanjutnya, di poin keempat, kita akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam dalam menanamkan etos kerja Islami. Nah, yang pertama ada pengembangan nilai-nilai etos kerja. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai etos kerja yang positif di dalam diri individu. Etos kerja Islami melibatkan kebiasaan-kebiasaan positif yang menghasilkan pekerjaan yang baik dan mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Poin yang kedua ada mengintegrasikan etos kerja dengan ibadah. Dalam perspektif Islam, bekerja merupakan ibadah yang menunjukkan pengabdian dan rasa syukur seseorang untuk mengolah dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam harus mengintegrasikan etos kerja dengan ibadah, sehingga individu dapat melihat pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membentuk akhlak yang baik. Salah satu tujuan pendidikan Islam dalam membentuk akhlak yang baik termasuk akhlak kerja yang positif. Pemimpin dalam pendidikan Islam harus mengembangkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam, serta menjadi teladan bagi siswa dan staf sekolah dan dalam menanamkan etos kerja Islami. Yang keempat adalah pengembangan kepribadian yang utuh. Pendidikan Islam mengembangkan kapasitas individu menjadi dalam 5 dimensi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti kecerdasan spiritual atau ruhiyah, moral dan atau akhlak, sosial atau ijtima, intelektual atau akli, dan fisik atau jasadi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan individu yang berkarakter Islami, kreatif, dan memiliki kepekaan sosial termasuk dalam konteks etos kerja. Yang kelima atau yang terakhir adalah menghasilkan generasi yang berkualitas. Pendidikan dalam Islam bukan sekedar penyampaian pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian. Kepemimpinan dalam pendidikan Islam menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung efektif dan menghasilkan generasi yang berakhlak tinggi, berwawasan luas, dan berkomitmen pada nilai-nilai Islam, termasuk etos kerja Islami. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam dalam menanamkan etos kerja Islami melibatkan pengembangan nilai-nilai etos kerja positif, mengintegrasikan etos kerja dengan ibadah, membentuk akhlak yang baik, pengembangan kepribadian yang utuh, dan menghasilkan generasi yang berkualitas. Nah, yang terakhir adalah pendidikan Islam untuk mencapai keseimbangan emosional dan spiritual. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mencapai keseimbangan emosional dan spiritual melalui beberapa strategi dan prinsip yang diintegrasikan dalam proses pendidikan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, di antaranya. Poin yang pertama adalah pengembangan kecerdasan emosional. Pendidikan Islam memperkaya pengembangan kecerdasan emosional dengan memperkenalkan nilai-nilai moral, etika, kesadaran diri, empati, dan keterampilan sosial yang kuat. Siswa diajarkan untuk mengenali dan mengendalikan emosi, mengatasi konflik, dan mengelola stres dengan cara yang bijaksana. Mereka juga diajarkan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain, serta memiliki tanggung jawab dan akhlak mulia dalam tindakan mereka. Poin yang kedua adalah integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Pendidikan Islam mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan kesadaran diri yang dalam, empati terhadap orang lain, dan kemampuan dalam mengelola emosi dengan baik. Hal ini membantu siswa menjadi individu yang seimbang dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana. Poin yang ketiga, pembelajaran berbasis kapita selekta. Pembelajaran berbasis kapita selekta adalah pendekatan yang mengembangkan kapasitas siswa dalam 5 dimensi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, seperti ruhiyah, akhlak, ijtima, akli, dan juga jasadi. Melalui metode ini, siswa didorong untuk mengembangkan potensi kreativitas mereka dalam konteks nilai-nilai Islami, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berkarakter Islami, kreatif, dan memiliki kepekaan sosial. Yang keempat adalah strategi pembelajaran moral. Strategi pembelajaran moral diperlukan untuk membantu guru mengembangkan moral siswa. Dalam implementasinya, lembaga pendidikan harus memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh era digital untuk memperkaya pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual siswa. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan signifikan dalam membentuk siswa yang memiliki keseimbangan emosional melalui integrasi nilai-nilai Islami, pengembangan kecerdasan emosional, dan pembelajaran berbasis kapita selekta. Pendidikan Islam membantu siswa menjadi individu yang seimbang, memiliki hubungan sosial yang baik, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan bijaksana. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tujuan pendidikan Islam. Sebelum saya pamit undur diri, saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, singkatnya, pendidikan Islam ini bertujuan untuk mencetak manusia yang berkualitas, beriman, bertakwa, cerdas, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, maupun agama.
Pendidikan Islam mengarahkan umat untuk menjadi pribadi yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks ibadah, sosial, intelektual, maupun spiritual, dengan mengacu pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang holistik. Alright, so hopefully it will help you to understand about the material, the aim of Islamic education. So the least I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.